Jadi aku tuh mau jelasin materi sama latihan soal gitu ya. Jadi kayak kita per chapter materinya apa, harus latihan soal dikit-dikit gitu. Nah, ini bab 12.1 kita bicara tentang intermolecular force atau formation of solution alias pembentukan larutan tuh kayak gimana. Jadi larutan itu dia bakalan tercampur atau bakalan bentuk benar ya. Homogeneous mixture itu kalau dia itu sama gitu. Jadi kalian udah tahu kan yang rumusnya itu ya, rumus apa sih kuncinya gitu. Like dissolved like. Alias kalau misalnya dia polar, kita campurin sama polar, dia bakalan mix. Tapi kalau misalnya dia polar sama non polar nih, dia nggak bisa, dia itu kayak misah gitu. Namanya immiscible. Jadi kayak misalnya apa ya, oil sama water gitu kan. Ini pelajaran SMA gitu. Cuman kalau sekarang kita lihatnya tuh bukan cuman simple polar non polar. Sekarang kita lihatnya tuh kalau kepolarannya mirip. Jadi kalau misalnya ada nih yang panjang kayak gini itu kan namanya rantai, ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. 7 kan heptana ya. Heptana itu kan sifatnya non polar. Terus kalau misalnya kamu pairing apa sih? Campur sama kayak ada OH-nya, ini kan heptanol. Oh ya, makasih. Uh, si ini tuh emang polar gitu. Cuman dia rantainya panjang, jadi kayak polarnya itu cuman dikit. Jadi kalau misalnya kamu campurin heptanol sama heptana, dia itu masih bisa mix gitu. Jadi kan kalau waktu SMA kita cuma dikasih tahu polar sama polar mix, kalau nggak polar sama non polar itu nggak mix. Nah sekarang kita tuh harus lihat strukturnya gitu. Apakah ini polarnya polar banget atau polarnya cuma dikit aja gitu. Terus sekarang alasannya kenapa kayak gitu? Itu kita lihat di apa namanya? Intermolecular force, berarti gaya ikat antar molekul ya. Gaya ikat antar molekul itu kan kalau polar sama polar itu dia bakalan lebih kuat daripada polar sama polar terinduksi. Dipol terinduksi, salah, maaf ya. Dipol terinduksi. Sama kalau dia cuma dispersi London. Jadi kita ambil contoh ini minyak sama air. Kan misalnya ini yang kotak minyak. Yang bulat itu air. Kalau misalnya kita habis aduk nih ya, habis aduk, dia itu kan nyampurnya rata. Misalnya ada tiga. Cuman molekul di dalam air kan gerak-gerak. Nah, kalau misalnya ikatan antara air sama air itu kan lebih kuat daripada ikatan air sama molekul, nanti kalau dia ketemu, dia bakalan kayak gabung jadi satu gitu, karena ikatannya lebih kuat. Makanya kalau kalian ngaduk itu kan minyak sama air gitu, nanti didiamin itu mereka bakalan misah lagi. Ya karena tadi ikatannya tuh lebih kuat gitu. Jadi mereka kayak lebih suka gerombol jadi satu sama merekanya sendiri. Cuman kalau misalnya apa ya, heksana terus sama benzena, ini kan sama-sama cuman dispersi London ya, dispersi London alias van der Waals itu, dispersi London. Bentar. Jadi kalau misalnya kalian campurin ini awalnya ada segini, terus ini gini. Kalau kalian campur, karena ikatannya tuh kayak hampir sama gitu. Jadi waktu mereka nyampur tuh sama aja. Gimana ya bilangnya? Jadi kalau walaupun dia ketemu ini, nanti ketemu ini lagi, dia nggak bakal gerombol jadi satu kayak gini. Jadi itu alasannya kenapa kalau kepolarannya mirip, mereka bakalan mix. Tapi kalau kepolarannya jauh, dia itu nggak mix gitu. Karena kekuatan gaya antar molekul. Terus lihat ini lagi. Terus ada dua liquid in liquid sama solid in liquid. Jadi kan campuran larutan tuh bisa aja awalnya cairan sama cairan, heksana sama benzena ini kan cairan.
minyak sama air ini cairan juga. Nah, ada juga ini solid and liquid. Solid itu misalnya NaCl, gula. Nah, solid kayak gimana yang bisa kamu campurin ke air gitu? Kan air itu polar ya, kayak gini HOH. Kan ini polar, berarti solidnya juga harus polar atau bisa dipolarisasi. Solid kayak gimana yang bisa dipolarisasi? Ya salah satunya ion atau memang strukturnya polar gitu. Gula itu kan kalau nggak salah strukturnya kayak gini. Itu ada O, ada O, ada O. Nah ini tuh yang bikin dia polar. Jadi nanti terus yang ini Na plus sama Cl minus. Nah si OH ini nanti dia bakalan ngikat si Na, ngikat si ini. Jadi awalnya solidnya kayak gini ya, dia itu bakalan dikikis dikit-dikit, dia pergi. Jadi kena apa sih namanya, hidrasi ya. Jadi dia tuh buat ikatan gitu sama si airnya. Ini namanya hidrasi, atau ini kan hidrasi itu kalau sama air, kalau bukan air itu namanya solvasi. Oke. Itu yang tentang pembuatan larutan kayak gitu. Terus kalau aku kecepatan bilang ya, kalau ada yang mau ditanyain. Terus kita bahas energetika larutan, heat of solution. Nah, ada suatu istilah namanya itu entalpi molar larutan. Definisinya itu adalah energi yang masuk atau keluar kalau suatu solut dilarutkan. Atau zat gitu, dilarutkan dalam pelarutnya. Jadi itu si ininya bisa macam-macam, pelarut bisa macam-macam. Terus ini tuh biasanya dia bergantung temperature apa ya, suhu. Jadi kalau misalnya suhu berubah, energinya itu bakal berubah. Terus sekarang kita mau ngehitung entalpi molar tuh dari mana sih? Kan kita tahu entalpi itu fungsi keadaan. Fungsi keadaan itu artinya dia jalannya bisa banyak, cuman delta-nya sama gitu. Jadi ini bentar. Buat nge-mix itu kan misalnya ada solut sama ada solvent alias zat terlarut sama pelarut. Si solutnya itu bakalan dipisahin dulu gaya antar molekulnya. Jadi kan misalnya tadi kita ambil kotak-kotak kita tadi lagi, kita pisahin dulu jadi kayak gini. Nah, misahin si ikatannya ini itu bakalan butuh energi. Jadi kalau butuh energi itu kan berarti nanti delta H-nya positif ya. Ini juga awalnya kayak gini. Kita bakal pisah kayak gini. Ini ilustrasi aja guys. Jadi dia juga positif. Terus nanti waktu udah jadi campuran nih, kita campurin mereka alias bikin apa sih namanya? Bikin ada gaya antar molekul baru gitu loh yang mengoneksi mereka ini semua. Nah, ini delta H-nya negatif. Nah, delta entalpi molar larutan itu juga bisa disebut H solution ya, solution. Itu jumlah dari delta H pemutusan ikatan sama delta H pembuatan ikatan yang baru. Oke, hanya hilangkan pembuatan ikatan yang baru. Nah, karena si entalpi ini fungsi keadaan, jadi kita bisa pakai jalan yang lain gitu. Ya, contohkan dulu ya. Contohnya ini solid
in liquid, solid in liquid. Jadi misalnya kita punya KCl, solid. Nah, salah satu caranya itu bisa kita, si KCl ini kita bikin ion-ionnya dulu, ion gas, itu berarti kan K+, gas, ini Cl-, gas juga. Nah, ini itu tuh kayak cuman kebalikan dari entalpi Kisi, energi Kisi, delta H lattice. Berarti delta H-nya itu sama dengan minus delta H Kisi. Buat ingat-ingat aja kalau misalnya A plus B, jadi C itu energinya delta H, berarti kalau C jadi A plus B, itu bakalan minus delta H. Jadi kalau entalpi, jadi kalau dibalik dia minus, terus kalau misalnya 2 gini, 2A tambah 2B, jadi 2C, itu cuma kalian tinggal ngaliin 2 gitu. Ini ada di hukum Hess. Habis itu si K plus Cl minusnya ini kita campurin sama H2O. Ini ya ceritanya H2O-nya nyampur gitu. Sehingga mereka disolvasi, namanya hidrasi tadi kan. Nanti mereka jadi aquos. Aquos alias larutan. Nah, ini delta H-nya itu berarti delta H hidrasi. Hidrasi. Nah, delta H totalnya gimana dong? Ini total ya, berarti si KCl solid, dia kalau dilarutin H2O gas, ini bakalan, kan ini sama ya, bisa dicoret gitu. Ini bakalan jadi K plus aquos, ditambah Cl minus aquos. Jadi pelarutannya delta H solusinya sama dengan delta H hidrasi minus delta H kisi. Terus aku ingat dari yang Bapak dosen bilang itu delta H kisi sebenarnya itu bisa ini ke sini, bisa ini ke sini. Cuman kalau di Brady kita tuh pakainya yang dari gas ke solid gitu. Jadi ininya minus, yaitu cuman apa ya, kesepakatan aja gitu. Yang ini sih intinya. Jadi kita bisa pakai yang ini buat kalau misalnya kita ngarutin solid ke liquid. Terus kalau misalnya kita ngelarutin liquid in liquid, liquid in liquid itu sama kayak tadi. Jadi kita perlu yang pertama itu nge-expand, alias kita putusin si gaya intermolekul antara yang sama, antara molekul yang sama. Ini kita kasih misalnya jarak gitu. Terus baru kita gabungin mereka biar ya gabung gitulah. Ini maafkan ya guys. Nah, terus kedua itu bikin yang baru, ikatan baru. Jadi ada yang expand ini mutusin tadi endotermik, terus buatan ikatan baru tuh eksotermik gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ideal solution. Ideal solution alias larutan ideal. Iya, itu yang ngomong. Itu dia kalau antara pemutusan ikatan sama pembentukan ikatannya itu energinya sama. Jadi kan si delta H solusi tadi, sol, itu sama dengan delta H buat mutus, ditambah delta H buat ngikat. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Kalau misalnya si ini sama di sini, alias waktu mutus sama waktu gabung lagi, dia itu sama atau mirip, itu nanti dia bakalan sama dengan 0, alias larutannya ideal. Jadi kan kalau misalnya polar sama polar, itu kan dia bakalan bentuk ikatan polar-polar ya, polar-polar. Ini kan jadinya sama kuat gitu,
antara ini sama ini kan polar sama polar, ini polar sama polar, nanti jadinya ikatan polar-polar. Nah, tapi kalau misalnya kita nyampurinnya tadi organik, organik sama air, yang satunya ini cuma ikatan London, yang satunya ikatan apa? Dipol. Nanti kan hasilnya jadi polar sama polar terinduksi, dipol terinduksi ya. Jadi ada perbedaan gitu, ada perbedaan dari yang waktu membuat sama waktu dapat. Tapi bukan berarti kalau beda itu pasti nggak bisa buat ikatan gitu. Ada juga yang bisa, yang kayak misalnya delta H mutus sama delta H ikatannya itu kayak selisihnya dikit-dikit gitulah. Nah nanti itu emang solusi itu banyaknya kayak gitu gitu. Cuman beda dikit-dikit sehingga nanti kalau misalnya dia energi buat mutusnya lebih besar, daripada energi buat ngikat, berarti kan ini lebih positif daripada dia negatif ya. Berarti nanti hasil akhirnya positif. Kalau hasil akhirnya positif, berarti dia endotermik. Nah, aku lupa sih contohnya kayak gimana. Pokoknya kalau misalnya dia tuh butuh lebih banyak energi buat misahin gitu daripada gabungin lagi. Berarti kan ada energi yang masuk ke dalam larutan itu, jadinya dia endotermik. Tapi kalau dia energi buat mutus itu cuma lebih kecil daripada energi buat ikatan, misalnya ya terbentuk ikatan hidrogen gitu, misalnya kayak gini, ini kan, terus ini ada OH. Nah ini terbentuk ikatan hidrogen nih, HO. Ikatan hidrogen itu lebih stabil. Kalau lebih stabil tuh gimana ya guys? Kayak lebih ke bawah gitu di tingkatan energi. Jadi ini misal tingkatan energi. Nah, jadi energi yang dikeluarin tuh bakalan lebih banyak daripada energi yang masuk. Nah, berarti nanti reaksi pelarutannya itu eksotermik. Nah, kalau kalian nyampurin langsung di lab, nanti ini tuh tandanya dia beakernya bakalan dingin. Karena energinya diserap nih. Jadi beakernya bakalan dingin. Nah, kalau yang ini ya udah tahulah ya beakernya jadi panas. Hmm, terus, nah di chapter ini yang terakhir ada larutan gas. Larutan gas. Kan kalau kita tahu gas itu kayak udah terpencar-pencar gitu. Jadi gas itu kayak lebih mudah larut di air karena dia tuh kan kita mutusin intermolecular force-nya. Sementara keputus ya guys. Bentar dah. Halo, jelas gak suaranya? Jelas. Soalnya tadi keputus. Iya gitulah intinya. Jadi ini sama ininya jadi di expand sama ininya masuk gitu kan. Cuman ada dua perbedaan kalau misalnya pelarut air sama pelarut organik. Kalau pelarut organik tadi kan yang aku udah bilang misalnya dia tapet gitu kan. Terus yang ini air tuh bentuknya kayak gini. Jadi mereka tuh kayak nyusun apa ya? Di dalam air tuh ada susunannya gitu. Jadi mereka tuh punya rongga-rongga yang lebih besar daripada organik. Jadi untuk energi yang dibutuhkan waktu nge-expand ini itu bakalan lebih banyak organik daripada air. Jadi menurut buku ini ya, kan energi lebih banyak dibutuhkan itu berarti tadi apa? Endotermik ya. Jadi ini tuh kebanyakan endotermik, termik. Yang ini kebanyakan eksotermik. Itulah. Terus sekarang
kita lihat latihan soal. Ini aku ambilin dari buku Brady. Heat of solution dulu. For an ionic compound dissolving in water, bla bla bla. Estimate the latest energy of ionic compound. Tadi kan ya, kalau delta H solution itu delta H hidrasi minus delta H kisi. Kan ini udah tahu nih, dia minus 56. Ini diperhatiin aja. Kalau misalnya sama ya udah nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, nanti di hasil akhir gitu kan. Sini minus 894. Ini kita belum tahu delta H kisi. Tinggal pindah ruas saja, berarti delta H kisi sama dengan pindah ruas gimana? 894 ditambah 56. Jadinya keluarin kalkulator 894 kurangi 56 838. Minus ya, minus 838 kilojoule per mol. Nah, jadi kita udah dapat delta H kisinya segini. Terus nomor yang selanjutnya, pencampuran potasium klorida ke solusi gitu. Ini tadi kayaknya udah yang sama kayak aku contohin. Jadi si KCl, ya yang A ini, the conversion of solid into gaseous ion, berarti kan tadi jadi K plus gas ditambah Cl minus gas. Terus ini formation of solution by hydration of ion tadi yang ini. Terus nanti jadinya Guys, kembali dulu guys. Bye guys. bos. Terus ini dia dikasih tahu kalau lattice energinya itu minus 715. Tapi kan ini dibalik, berarti nanti delta H-nya jadi 715. Positif kan kalau dibalik ya. Terus yang ini isinya 686. Ya udah tinggal di minus ya, maaf. Ini hati-hati ya guys, sering lupa plus minusnya. Aku juga sering kayak gitu. Ya udah 715 kurangi 686. Ini ada 9 delta H solusi. Solnya itu 29 kilojoule per mol. Tadi dia endotermik kan ya tadi. Nah, kita kembali lagi ke materi. Heat of solution kita buang. Tapi harusnya kalau soal di ITB lebih bervariasi, cuman ya materinya intinya gitu. Nah, nomor 12,3 ini solubility as a function of temperature. Berarti ini tentang kelarutan dulu. Kelarutan itu definisinya biasanya berapa massa terlarut, massa zat terlarut dalam X gram larutan, pelarut di bla 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 derajat Celcius. Jadi contohnya NaCl itu ada, ini ngarang 30 gram NaCl yang terlarut dalam 100 gram air di 25 derajat Celcius. Nah, tapi kelarutan itu dia itu spesifik buat kayak kapasitas gitu. Jadi kalau misalnya kalian tambahin 30,5 nih ya, dia itu nggak bisa larut lagi gitu. Atau kita bisa bilangnya itu larutan jenuh. Lalu lebih lengkapnya massa zat terlarut biar dia jadi larutan jenuh dalam X gram per larut di berapa derajat Celcius. Nah, kelarutan ini bakalan berubah dengan temperature. Jadi dia tergantung dia endotermik atau eksotermik ya. Jadi kan solut ditambah solvent, dia itu bakalan jadi larutan solution. Lah, kalau misalnya dia endotermik, berarti kan dia butuh heat ya, butuh panas di sebelah sini.
kalau heatnya kita tambah sesuai prinsip Le Chatelier, dia itu reaksinya bakalan bergerak ke arah sini. Jadi kalau misalnya dia endotherm, kalau heatnya kita tambah, dia bakalan lebih geser ke solution alias lebih banyak yang larut. Tapi kalau misalnya dia solut ke solvent, jadi solution terus heat, menghasilkan panas ya kalau heatnya ada di area produk, itu kan dia exothermic. Nah kalau heatnya yang kita tambah, berarti dia bakalan geser ke arah sini. Exotherm. Kan dia kelebihan di sini, jadinya dia geser ke sini. Kalau ini kelebihan di sini, dia geser ke sini. Jadi dia lebih banyak yang mengendap. Jadi misalnya kalian dikasih grafik. Yang ini gram, yang ini derajat Celcius. T dalam derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kelarutannya makin naik dengan temperature, berarti kan dia kalau heatnya dinaikin dia lebih banyak larut, itu dia berarti endotherm. Tapi kalau misalnya dia awalnya segini, terus makin dipanasin makin turun, jadi dia exotherm. Terus lagi. Lama tidak makan juga. Lebih suka minum buah sebenarnya. Terus kalau untuk gas itu juga sama, juga tergantung endotherm exothermnya. Cuman kebanyakan gas itu kalau makin dingin dia makin larut. Jadi O2 tuh di air, kalau makin dingin tuh makin banyak O2-nya. Jadi ikan-ikan tuh sukanya air yang dingin gitu lah. Ya gitu. Nah, terus habis itu kita punya sesuatu yang namanya hukum Henry. Tulisannya C sama dengan KH kali P. Ini adalah konsentrasi gas dalam air, dalam pelarut. Yang ini konstantanya. Yang ini tekanan. Jadi si hukum Henry ini bilang kalau misalnya konsentrasi gas dalam pelarut itu tergantung sama tekanan gasnya gitu, tekanan di sekitarnya apa ya namanya? Ya udah tekanan gitu saja lah. Si KH-nya itu juga ya apa? Terus ini juga si konstantanya itu tergantung temperature. Tapi si Henry ini ada apa sih? Ada syaratnya. Yang syarat pertama itu dia konsentrasinya rendah. Jadi ini tuh kayak estimasi doang gitu loh guys. Di konsentrasinya harus konsentrasi yang rendah sama si gas nggak bereaksi. Gas tidak bereaksi dengan solvent. Contoh gas yang bereaksi nih, gas yang bereaksi. Misal CO2, kalau kalian larutin, dia bakalan jadi H2CO3, yang bakalan jadi H+ sama HCO3-. Nah ini tuh asam. Misalnya SO3, kalian kasih H2O, bakalan jadi H2SO4. Ini kan asam juga, plus sama HSO4-. Ada juga gas amonia, kalau kalian masukin dalam air, dia bakalan jadi NH4OH, yang dia ini bakalan ngasilin larutan basa ya. Siapa tahu misal ditanya gitu. Jadi konsentrasinya harus rendah, terus gasnya tidak bereaksi dengan si solventnya.
Oh ya, terus ini kan kalau misalnya ada satu gas dalam suatu kondisi tertentu, harus ada konstanta Henry-nya biar tahu gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian dikasih tahu nih ada gas A, ini C-nya segini, C1 segini, C1 segini. Terus yang si gas A ini dilakukan sesuatu gitu, sehingga C2-nya segini, B2-nya segini. Nah, kalau kalian misalnya disuruh cari salah satunya, berarti kan tinggal si ini dibandingin gitu. Gimana ya? Ini misalkan ini aku nurunin enggak ding C2 in KH P2 kan dari rumus yang sama ya. Terus kalau misalnya kalian per dia bakalan jadi C1 per C2 sama dengan P1 per P2 atau lebih umumnya tulis C1 per P1 sama dengan C2 per P2. Jadi kalau misalnya 3 udah dikasih tahu, tinggal masukin terus pindah ruas, dapat deh hasilnya gimana. Lihat ini Henry, kelarutan metal di air dalam 20 derajat itu satu ATM itu segini. Terus ditanya kelarutannya dalam 1,5 ATM. Jadi kita lihat dulu apa yang dapat. C1-nya itu 0,025. B1-nya 1. Ini gram per liter. Terus C2-nya dia ditanya, P2-nya dia 1,5. Ini lihat ininya harus sama si temperature-nya. Soalnya dia tergantung suhu gitu. Itulah berarti kita nyarinya nggak bisa digeser ya. Oh aja. Jadi kan C1 per P1 sama dengan C2 per P2. Yang ini tadi yang dicari berarti C2 sama dengan ini pindah ruas C1 per P1 kali P2. Oh, ini tadi 0,025 per 1 dikali 1,5. Bla bla bla, jadilah jawabannya dalam gram per liter. Jadi 12, yang ini sama, lewatin aja. Wih, internet connection unstable. Nah, yang ini itu pertanyaannya what is the Henry Lawes constant itu. Jadi sama aja tadi masukin C sama dengan KH kali P. Ini tapi ininya harus diubah dulu ke ATM. Atau kalian nanti hasil Henry terakhirnya itu tor gitu. Jadi disesuaikan aja. Ini apa ya? Udah nggak usah ditulis lah. Jadi nanti KH sama dengan C per P. Terus balik lagi yang kita bahas konsentrasi. Konsentrasi. Pertama ada konsentrasi molar. Molaritas. Molaritas. Molaritas itu dia definisinya mol per mol zat terlarut per volume larutan. Berarti dia nanti satuannya apa ya? Mol per liter. Terus yang kedua ada percentage by mass. Bilang aja mass percentage. Dia itu biasanya ditulis W per W, atau nggak ditulis itu biasanya defaultnya mass percentage. Jadi mass percentage itu adalah massa si zat terlarut pernya ini berapa?
massa larutan total dikali 100%. Nah, selain mass percentage itu juga ada mass volume percentage. Mass volume. Jadi dia W per V. Yang atas itu massa zat terlarut. Yang bawah dia volume larutan kali 100%. Nah, yang harus diingat ini kan ini massa sama massa. Jadi waktu kalian bagi itu samain penyebutnya apa? Unitnya. Jadi misalnya kalau yang atas gram, yang bawah juga gram. Kalau miligram juga miligram gitu. Nah, sementara kalau yang ini itu diharuskan yang atasnya itu gram, yang bawahnya itu mililiter. Memang konvensinya gitu. Terus ada yang namanya molal alias molarity. Molality itu mol terlarut dibagi 1 kilogram pelarut. Atau bukan 1 kilogram ya, maksudnya itu dia pakai kilogram gitu, massa pelarut. Satuannya harus kilogram. Ini mol. Sama yang terakhir itu ada yang namanya fraksi mol. Fraksi mol ini berarti kan ada berapa mol suatu zat tertentu, misalnya mol A dari mol total. Terus ada juga namanya mol percentage alias persen mol. Itu tinggal fraksi mol kali 100%. Bentar, aku lihat soalnya. Oke, ada. Nah, ini 12,57. Kita punya 30% weight per weight HCl. Terus ditanya butuh berapa gram dari solusi biar HCl-nya 7,5 gram gitu. Jadi kan 30% HCl itu berarti 30% dari massa larutan. Itu HCl kan, berarti massa HCl. Yang tadi kan kita tahu kalau weight per weight itu massa HCl per massa larutan kali 100%. Jadi kalau ininya udah diketahui, tinggal balik aja gitu kan. Jadi kan ini kita ceritanya butuh 7,5 gram, yang ini nggak tahu ini 30%, berarti massa larutannya 7,5 dikali 30/100 berarti 100 per 30 gram. Udah tinggal ngitung 2,5 berarti 25 gram. Kita butuh 25 gram larutan biar kita dapat 7,5 gram HCl. Jadi ingat aja yang tadi kayak apa dibagi apa gitu. Yang ini 12,6. Kita butuh different amount of fluoride ion. Terus ditanya buat segini, buat mass gitu kan. Pertama kita tahu kalau NaCl itu bakalan bisa jadi Na sama Cl, Na plus sama Cl minus. Jadi kan ini perbandingannya 1, 1, 1. Jadi kalau misalnya dia dikasih tahu molality dari NaCl segini, itu berarti sama aja kayak molality-nya si Cl minus. Karena kan perbandingannya sama kan. Berarti CCl minus molality-nya gimana ya? Gini ya.
itu 0,1510 mol juga. Terus tadi definisinya molality. Molality itu kan sama dengan mol per kilogram pelarut. Enggak 100 ya? Kayaknya tadi aku udah salah ya udah. Jadi kan sekarang kita butuhnya segini nih. 0,001. Jadi kan dia punya 0,15 itu sama dengan 0,001 mol per ini dia yang ditanya, masa ditanya. Jadi tinggal beda ruas. Ini dibagi ke sini. Massa berarti sama dengan 0,001 mol dikali 0,15 M. Ini kan M per kg. Salah, mol per kg. Jadi nanti hasilnya bakalan jadi kg. 0, ini 3 berarti 1,5 kali 10 pangkat minus 4 kilogram. Beda. Benar, tapi ini massa Cl ya. Ini kan tadi kita carinya pakai mol Cl minus. Jadi kita perlu ngubah dulu ini ke massa NaCl. Gimana ini? Salah, bentar guys. Molalitinya sama ya? Nggak jadi. Jadi masanya udah gitu aja. Karena ini kan masa larutan. Aku juga bingung. Gitu lah, intinya ngitung gitu aja. Ini sama. Jadi diketahui ini punya konsentrasi segini. Densitasnya segini. Terus suruh nyari mass persen. Gimana nih? Mass persen itu kan berarti massa dari NaNO3 per massa total kali 100%. Sementara yang kita punya ini mol NaNO3 per kilogram pelarut. Yang ini massa larutan per volume. Bentar, jangan ini dulu. Astagfirullah. Pertanyaan pertamanya tentang molar konsentrasi. Jadi dari sini kita cari dulu si konsentrasi molarnya berapa. Gimana ya? Molar itu kan mol per volume. Jadi kamu cari mol NaNO3 per kilogram pelarut dikali si massa larutan per volumenya ada berapa. Bentar deh. Ini massa larutan tapi ini massa pelarut. Sebenarnya aku bingung. Apakah ada yang tahu, ada yang bisa memberikan ide gitu? Bentar deh.
mass percentage. Ini pelarutnya air ya. Kalau pelarutnya air itu jadi dia 1 kilogram air itu 1000 mili. Di sininya bakalan 101,8 salah 1018,5 gram. Kalau dia 1000 mili kas cocok 18,5 gram. Jadi NaNO3. Bentar deh. Terus dulu. Hapus. Jadi misal kita punya 1 kilo pelarut, bakalan ada 0,363 mol NaNO3. Nah, si ini berapa volumenya berapa gitu. Ini ada dua itu ya guys. Kalau misalnya dia pelarutnya air dengan konsentrasi 1 gram per mili, jadi kan nanti molarnya dia bakalan sama kayak 0,363 bagi 1000. Yang aku nggak yakin ini jawabannya, atau misalnya dia pakai densitasnya yang ini, jadi kan 0,363 mol, dia bakalan berapa tadi? 101, gimana sih? Gimana? Bentar, ini kan M per V. Salah. Massa per volume. Di volume itu dengan massa kali, salah. Massa per ini. Berarti volumenya massa per densitas. Jadi 0,363 per 1 per ini 1,0185. Jadi sesuatu. Nah, masalahnya ini tuh si densitas. Harusnya tuh dia mol per kilogram pelarut ya, cuman ini pelarut, densitas dari pelarut murni atau resolution. Aduh, aku bingung. Maaf ya, aku belum bisa memberikan kepastian di situ. Jadi kita lanjut aja ke kualitatif. Yang ini rumus-rumus sih yang kualitatif tuh. Jadi kan ini vapor pressure, kalau misalnya kita punya non-volatile solute, ditambahin ke solvent, nah itu si vapor pressure-nya bakalan lebih kecil daripada kalau cuman pure solvent alias cuman pelarutnya aja. Nah, seberapa kecil itu tergantung sama fraksi molnya. Aku nunjuk masih kelihatan kayaknya enggak. Jadi kalau misalnya ini pure ya, enggak ada apa-apanya. Sama ini ada solutnya. Nah, si vapor pressure di sini tuh sama di sini itu bakalan lebih besar ini karena kesetimbangannya berubah gitulah. Nah, cara tahu vapor pressure yang baru, P solution itu sama dengan X solution dikali pressure-nya waktu masih solvent doang. Kok solution, maaf guys, solvent. Jadi kan vapor pressure-nya dari si solvent gimana sih, solvent atau solution sama aja. Ini kan ceritanya cuma ada satu solvent gitu sama satu solut gitu. Jadi
si vapor pressure-nya cuma ada vapor pressure-nya si solvent, yaitu si fraksi mol solvent dikali fraksi mol solvent waktu dia masih murni, vapor pressure murninya. Nah, terus ada juga kalau misalnya ini kan solid sama liquid. Bukan solid, apa sih, non volatil solut. Alias solutnya tuh dia nggak berkontribusi ke P solution. Nah, misalnya ada dua volatil liquid ya. Misalnya ada A sama B. Dia itu sama-sama punya apa sih namanya? Uap, tekanan uap murni ya gitu. Jadi kalau misalnya si A sama si B ini dicampur dalam wadah, lalala ini A, ada B. Nah, P solution-nya itu kan berarti tekanan parsial dari PA yang baru sama tekanan parsial dari PP yang baru. Nah, ini sama rumusnya. Yaitu si fraksi mol A ada berapa dikali murninya A sama fraksi mol B ada berapa dikali murninya B. Ini juga kalau misalnya ada C, terusin aja, bla bla bla. Nah, ini namanya hukum Raoult. Hukum Raoult. Tapi si hukum Raoult ini cuma berlaku buat larutan ideal. Jadi kalau dijelasin lewat grafik, ini misalnya ini tuh fraksi mol A, jadi ini 0, ini 1, ini B. Jadi misalnya kalau 0 itu kan berarti semuanya B. Misalnya semuanya B itu B, 0B-nya di sini. Terus kalau 1 itu kan berarti semuanya A, berarti misalnya semuanya A ada di sini. B0A. Nah, itu berarti kan bakalan naik. Gitu. Ini kita lihat ini linear ya. Linear apaan ya gitulah. Jadi ini kalau menurut Raoult itu kalau kita campur bakalan jadinya gini. Bla bla bla. Jadi ini yang baru, P solution yang baru. Jadi kalau misalnya ada di sini nih. Ini nanti PA-nya ada di sini, PB-nya ada di sini, jumlah mereka ada di sini. Gitu. Cuman ini buat ideal solution. Kalau nggak ideal gimana? Jadi misalnya dia yang tadi endotermik. Endotermik itu kan tadi lebih butuh energi daripada dia lebih banyak yang nyerap daripada lepas. Berarti kan lebih kuat di sendiri. Gimana sih? Solut sama solvent, ikatan intermolekularnya dia lebih kuat gitu daripada waktu dia jadi solution. Jadi nanti kalau di Raoult di ininya di gradiennya itu bakalan kayak gini. Ini namanya penyimpangan positif. Ini kenapa rainbow gitu sih? Ya gitu. Jadi kan ini tuh lebih lemah. Di sini tuh gayanya lebih lemah. Jadi dia tuh lebih mudah nguap gitu loh. Kalau misalnya gaya antar molekul yang lemah. Jadi misalnya prediksinya kayak gini, tapi ternyata yang nguap lebih banyak. Jadi itu kenapa dia ada di atas. Nah, sementara kalau eksotermik, abaikan warnanya ya, eksotermik, itu dia solut-solut sama solvent-solventnya itu kekuatannya lebih rendah daripada kalau dia dalam bentuk solution. Jadi di solutionnya ini dia ikatan antara si yang beda, dia ini bakalan lebih kuat. Contohnya tuh kalau ada OH si tadi apa sih alkohol gitu kan sama air lah, dia bakalan bentuk ikatan hidrogen kan, kayak ikatan hidrogennya lebih banyak, makanya dia lebih kuat gitu kan. Nah berarti nanti ini hukum Raoult-nya dia bakalan nyimpang ke bawah gini. Ini secara intuisi ya, dia itu kan kayak lebih kuat gitu, jadi lebih susah nguap. Kalau lebih susah nguap dia bakalan lebih kecil daripada prediksinya gitu. Jadi gitulah.
Terus apalagi yang dipengaruhi sama si dia, ada solut di larutan. Terus ada penurunan titik beku sama kenaikan titik didih. Jadi kan semester lalu kita belajar diagram fase nih, kayak gini, bla bla bla. Ini tuh apa ya? Lupa aku. Pressure, kalau nggak salah. Ini volume. Nah, di garis-garisnya nih, itu garis kesetimbangan. Jadi ini kan gas, ini solid, ini liquid. Nah, di garis ini nih, ini tuh garis kesetimbangan antara liquid sama gas. Jadi di sini itu terjadi gimana ya? Misalnya ini satu ATM nih, satu ATM. Oh ini salah, ini temperature, makanya kok. Jadi kalau misalnya ini satu ATM-nya segini. Nah, di titik ini itu tuh namanya boiling point di pressure tersebut, boiling point. Jadi kan di satu ATM liquid dan gas itu berada di kesetimbangan pada temperatur A gitu. Nah, berada di kesetimbangan ini lah yang namanya dia boiling point. Nah, si boiling point ini maksudnya kesetimbangan ini itu kan dia mempengaruhi vapor pressure ya. Si vapor pressure itu kan definisinya juga sama, si kesetimbangan antara si liquid sama gas. Nah, jadi kalau vapor pressure-nya dia ganti alias berubah, si grafik ini juga bakalan berubah. Berubahnya kayak gimana nih, bakalan kayak gini. Dia bakalan turun. Enggak turun juga sih. Nah, intinya jadi kalau misalnya satu ATM nih, awalnya kan boiling point-nya di sini. Jadinya berubah, jadinya di sini. Jadi kan awalnya di temperature A, sekarang di temperature B. Berarti kan dia ada kenaikan. Delta T ya. Delta T B namanya. Perubahan boiling point. Nah, kalau si ini juga, ini kan solid liquid itu, berarti kan melting point ya. Kan kesetimbangan antara si padat sama cairan. Awalnya ada di sini, misalkan ini titik C, sekarang ada di titik D, berarti dia ada rumusnya gimana? Rumusnya ya biasa saja delta TF dengan KF dikali molal. Kita hitungnya pakai molal, terus TP itu KF kali molal. Nah ini tuh buat kalau dia nggak misah. Jadi kalau misah itu ada disosiasi ya namanya. Kita kaliin I. Terus sekarang ini dulu, salah ini KB. Nah ini adalah perubahannya, perubahan yang ini itu molalitas zat terlarut, yang ini konstanta 2 ini bergantung sama solvennya apa, tergantung solven. Jadi biasanya tinggal masukin aja sih, rumusnya sama aja. Terus ada lagi yang namanya tekanan osmosis. Tekanan osmosis. Nah, si osmosis itu dia perpindahan, tapi yang pindah solven. Perpindahan solven. Karena ada perbedaan konsentrasi. Karena ada gradien konsentrasi. Nah, penentuan kayak seberapa gitu, gradien konsentrasinya seberapa itu kita pakai tekanan osmosis. Jadi kayak tahu mana yang lebih dikit gitulah, beda atau enggak gitu.
Nah, rumusnya itu dia pi, jelek banget ya telah. Terus kemudian M kali R kali T sama kali I kalau misalnya dia ionnya terdisosiasi. Jadi pi-nya ini adalah tekanannya dalam ATM, si ini molaritas dalam mol per liter, ini dalam ATM mol K, yang ini dalam K. Ini nilainya 0,0821. Beda ini koligatif sama aja rumus-rumus gitu. Terus mungkin yang perlu tahu yang ini, kalau ada disosiasi sama asosiasi, ini namanya faktor Van Hoff. Ini kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ada NaCl nih, NaCl lagi, nah dia itu bakalan jadi Na plus sama Cl minus. Jumlah partikel zat terlarutnya itu kan jadinya beda ya. Jadi kan awalnya 1, sekarang jadi 2. Nah kalau misalnya dia terdisosiasi sempurna nih, disosiasi sempurna, kan dia bakalan misalnya molalitas awalnya itu 1 molalitas gitu, 0,1 lah. Nah, nanti waktu terhitung itu bakalan jadi 0,2. Jadi kayak nggak sama gitu. Jadi si I definisi resminya itu TF terhitung dibagi TF kalau kita misalin dia apa namanya non elektrolit apa sih? Pokoknya dia kalau nggak misah gitu. Kalau dia cuman molalitas mol ini, bukan mol yang asli gitu. Jadi kalau disosiasi dia bakalan berubah tergantung sama spesinya. Itu juga kalau misal kita punya yang MgCl2. Ini ya kalau misalnya disosiasinya sempurna, itu berarti I-nya 2. Jadi kan awalnya 0,1 tapi nanti di perhitungan dikali 2 jadinya nanti dihitung 0,2 gitulah. Nah, kalau MgCl2 berarti Mg2 plus tambah 2Cl minus. Ini kan ada 1, ini ada 2, berarti nanti kehitungnya gitu, kelihatannya perubahannya itu ada 0,3 M. Itu gara-gara I-nya jadinya 3. Tapi ini kalau disosiasi sempurna, sementara biasanya itu nggak sempurna, guys. Jadi biasanya kalau disosiasi kita pakai rumus I itu sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Di mana alfa ini namanya derajat disosiasi. Derajat disosiasinya ini tergantung sama siapa yang melarut gitu. Elektrolit kuat, kalau elektrolit kuat kan berarti dia disosiasi sempurna. Kalau nggak kuat nanti bisa aja nilainya 0,3 atau berapa gitu. Jadi nggak pasti 2, 3 gitu. Bisa aja 2, bla bla bla, 2, bla 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 gitu. Selain disosiasi ada juga asosiasi. Ini membentuk dimer namanya. Jadi kalau misalnya ada AlCl 3 lah. Kalau ketemu sama AlCl lagi, nanti dia tuh kayak bakalan bentuk yang aneh kayak gini. Ini tuh kayak 2 molekul gabung jadi 1 gitu, namanya dimer. Nah, si faktor Van Hoff-nya bakalan malah lebih kecil. 1 min, 1 per N, beta. Nah, ini namanya derajat derajat asosiasi. Oh, ini ada yang kelupaan tadi. Vapor pressure. Nah, yang ini kan ini ex-solvent, tapi biasanya kita dapatnya itu kan dari tadi di atas itu kita hitungnya yang terlarut gitu. Jadi biasanya kita dapatnya ex-solute bukan ex-solvent. Nah, ini bisa juga jadinya
perubahan perubahan tekanan itu X solute dikali P pure-nya solvent. Ini perubahan tekanannya itu sama dengan P pure kurangi P solution. Ini perbedaan rumus. Udah materinya sampai situ. Kita lihat latihan soalnya. Kok banyak? Nah, ini vapor pressure-nya segini, 35% solution, bla bla bla. Berarti kan ini kita dapat P0 water. Terus kita punya 35% solution, bla bla bla. Berarti kita cari dulu X solute-nya itu berapa. Alias mol solute per mol total. Berarti kan itu berapa? 35%. Jadi kalau misalnya ada 35 gram si A, itu nanti ada 100 gram total. Atau bahasanya yang satu 35, yang satu 35 kurangi 65. Terus nanti tinggal ubah ini ke mol. Yang ini juga ubah ke mol. Terus X-nya jadi kan mol A per mol A ditambah mol B. Di situ adalah jadi P yang baru. Salah ya, kan ini kan tadi solutnya. Berarti delta P itu sama dengan XA dikali P0 air. Nanti udah dapat ini, terus tinggal dikurangi gitu kan. Terus ini juga, ini kan ini udah diketahui gram sama gramnya, berarti tinggal diubah ke mol, terus kayak tadi cari, berarti kita nanti cari ini X benzen, berarti kan mol ini diper mol ini tambah mol ini, terus sama X-nya toluen, fraksi molnya toluen, berarti yang ini dibagi total. Terus pakai yang tadi P solnya itu berarti P-nya benzen ditambah P-nya toluen. Gak usah dikerjain, oke. Terus ini juga pindah ke sini 12,81. Sekarang diketahui gimana ya? Kita mintanya TF-nya itu 3. Terus kita tahu ini sucrose itu non elektrolit. Jadi kita nggak perlu mikirin I dulu. Dan tadi rumusnya TF sama dengan KP, KF kali M. Ini tahu 3. Ini KF water harusnya bisa lihat doang sih. Terus ini molalitas itu sama dengan mol per kilogram pelarut. Misalnya molnya apa ya? X dulu lah, X. Sini kita 125, berarti kita ubah ke kilogram 0,125. Terus ini sama ini kita pindah, jadi ya X sama dengan 3 dikali ini, berarti jadi perkalian. Yang satu jadi pembagian. Nah, udah nanti kita dapat mol si sucrose. Terus nanti buat cari gram, berarti tinggal kali sama molar mass. Dikali mm. Aduh, berantakan kayaknya. Aduh, biarin. Terus yang ini 12,84. A solution of 14 gram non volatile bla 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 non dissociating. Berarti kan dia
nggak menguap, sama nggak ada I-nya juga. Itu dia dissolve di 0,1 kg benzen. Boils at bla bla bla. Calculate the molecular mass of unknown. Ini berarti kita cari delta TB-nya dulu. Si TB benzen, TB murni benzen dikurangi sama 81,7. Ini hati-hati jangan dikurangi sama 100, jangan 100 kurang ini, tapi cari tahu dulu TB benzen berapa. Terus nanti kan ini udah tahu. Terus kan ceritanya kita nyari M-nya, MM itu sama dengan mass per mol. Berarti kita cari ini dulu. Kan ini udah tahu ya, mass-nya 14 gram. Jadi kita cari mol pakai yang ini. TB itu sama dengan KB kali M. Atau kita misalnya turunin KB kali mol per 0,1 kg benzen. Nah, ini bisa kalian cari langsung bla 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 dapat mol terus ini, atau bisa aja ini diturunin jadi mol mass per mm. Terus ini yang kalian masukin ke sini juga nggak apa-apa, cuman ya tergantung orangnya aja maunya gimana. Yang lebih nggak susah buat dia yang mana. Ya, jadi masukin aja gitu. Ini sama deh. Ini juga cari mm. Terus tapi ini lihat ini Tor, jadi harus diubah ke ATM dulu gitu. Terus ini punya mass-nya sama aja sih kayak ini tadi, mirip-mirip lah. Tapi ini salah, aku nggak baca dia osmotic pressure, berarti nanti masukin ke sini. Jadi mainin formulanya aja tadi guys. Gimana tuh? Massa 0,4. Volume 1 liter. Pressure-nya 3,74. Berarti nanti diubah ke ATM. MRT ya. T-nya dapat 27 derajat Celcius. Berarti ini nanti diubah ke K. Nah, berarti tinggal P sama dengan MRT. N per V kali RT. Ini kan 1, terus ini konstanta. Jadi N-nya per RT, si N itu juga sama dengan mass per M, per mm. Jadi nanti bisa ini ke sini, terus ini pindah ke sini. Maafkan. MM akhirnya bakalan jadi massa tadi yang 0,4 dikali RT per PV. Yaudah, gitu aja. Nah, ini sama kayak tadi, cuman dia bilang ini, lihat, assume complete dissociation. Sama ini ideal solution behavior. Berarti dia I-nya itu bakalan sesuai sama berapa spesies yang dia terlarut, sama ideal solution, berarti kita bisa pakai hukum Raoult. Nah, ini lihat ALCL itu berarti kan dia bakalan jadi AL sama 3CL min. Salah, AL 3 plus sama 3CL min. Berarti dia bakalan jadi 4 spesies. Berarti I-nya 4. Udah masukin ke tadi, ini apa? Vapor pressure. Oh, ini tuh kalau vapor pressure berarti di absolute-nya tadi, kan absolute sama V0. Ini juga ada I-nya. Jadi dia nanti ini kalian cari, terus nanti ini kali 4. Gitu sama aja. Ini juga nah ini lihat aja 2% solution. Kalau misalnya nggak dikasih tahu ya, kalau cuma dikasih percentage doang, itu berarti dia biasanya week per week. Udah gitu. What is the expected Van Hoff factor of K2SO4 in a nebulous solution? Ini
K2SO4. Ini K2SO4 itu kalian perlu ingat yang namanya polyatom ya. Ini dia bakalan jadi 2K+ sama SO4 2-. Jangan sampai ininya kalian pecah gitu. Jadi ini bakalan jadi 2, ini bakalan jadi 1, nanti propan hubnya jadi 3. Ini juga sama. Ini yang ini tuh dia nentuin kalau ini Hg itu Hg2+, Hg2 2+ dari ini. Jadi kan Hg itu bisa Hg+, bisa Hg2+. Salah, maksudnya merkuri 1 itu maksudnya merkuri 1 itu bisa Hg+, bisa Hg2, 2+. Nah, jadi tanyanya yang mana? Soalnya kan kalau misalnya ini berarti kan HgCl. Ya bakalan misalnya jadi Hg sama Cl minus jadi 2 spesi, berarti I-nya ada 2. Atau ini Hg2 Cl2. Berarti kan terus kalau misah jadinya Hg2 2+ sama 2Cl minus. Jadi I-nya sama dengan 3. Jadi kalian tuh masukin aja ke rumusnya tadi delta TF sama dengan TF ya, TF sama dengan KF kali M kali I. Misalnya ini udah diketahui nih, M-nya berapa, TB-nya berapa, KF-nya berapa. Nah, si I-nya nanti dapatnya 2 apa 3. Jadi mana yang sesuai, gitu aja sih. Udah. Materinya sampai koligatif aja, soalnya yang selanjutnya tuh heterogeneous mixture itu nggak dibahas di kelas, insya Allah. Jadi udah sekian dari aku. Maafkan kesalahan. Stop share. Maaf kalau kecepatan atau ada yang bingung atau emang tulisanku jelek, jadi nggak ngerti. Kalau misalnya ada yang lebih mau ditanyain lagi bisa PC juga nggak apa-apa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada Adinda yang sudah menerangkan materi kimia yaitu tentang sifat fisis larutan pada malam hari ini. Sebelum live, boleh dong isi feedback tutorialnya. Karena tadi dimulai dengan berdoa, maka kita tutup pula dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai dan dilanjutkan di lain waktu.